Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Madani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iva. Bagaimana kabar Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak ya. Sama-sama Bu Iva. Minal aidin wal faizin juga. Masa-masa lebaran Bapak ya. Siap-siap. Alhamdulillah, kalau begitu Pak, kita langsung saja pada topik pembicaraan kita. Baik Bu Iva, siap. Perbincangan kita kali ini yaitu dalam rangka pelaksanaan supervisi kelas Bapak, atau yang disebut dengan observasi kelas, yang mana dengan pola pikir kucing yang akan saya lakukan. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mensupervisi Bapak dalam mengembangkan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia diobservasi dan bersedia melakukan serangkaian kegiatan sebelum dan sesudahnya Bapak? Dengan senang hati saya bersedia Bu Iva, karena ini juga untuk meningkatkan kemampuan diri saya untuk kedepannya. Baiklah, kalau begitu Pak, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Pak Madani dalam kegiatan ini. Saya bertindak sebagai supervisor Bapak yang akan mengobservasi Bapak nanti pada saat mengajar di dalam kelas. Terima kasih Bapak saya ucapkan. Ya, sama-sama Bu Iva. Kira-kira nanti waktu observasi itu apa saja yang dipersiapkan untuk kegiatan observasi nanti, biar nanti saya bisa mempersiapkan dengan seksama apa saja yang diperlukan, seperti itu. Pertanyaan yang bagus sekali Pak Madani. Begini Pak, dalam kegiatan supervisi akademik khususnya yaitu observasi di kelas, ini saya akan melakukan 3 kegiatan Pak yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu adalah praobservasi, yang kedua adalah pelaksanaan observasi Bapak, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, percakapan kita kali ini Bapak, ini merupakan tahapan dari praobservasi sebagai upaya menggali informasi sejauh mana kesediaan Bapak dalam kegiatan observasi nanti Bapak. Begitu ya Bu. Kalau begitu saya paham. Ya. Dari penjelasan saya tadi itu Pak, kira-kira nih harapan apa yang ingin Bapak capai dari percakapan praobservasi pada hari ini Pak? Ya. Baiklah Bu, saya berharap dari persiapan praobservasi ini saya bisa mempersiapkan dan bisa memberikan kejelasan kepada diri saya tentang segala sesuatu yang akan saya kerjakan pada saat observasi kelas nanti. Begitu Pak ya. Ya. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak kapan saya bisa kita bisa melaksanakan observasi kelas yang saya ajukan pada Bapak itu? Mungkin lebih cepat lebih baik Beva. Kira-kira mungkin kalau kita rencanakan minggu kedua bulan Mei ini, insya Allah kita pada jam 1, 2, 3-nya kita bisa laksanakan observasi tersebut. Oh, jadi dalam minggu kedua ya. Bagus sekali Bapak, kita sepakat akan melaksanakan observasi kelas ini pada minggu kedua. Khususnya hari apa ini Pak enaknya ini? Kalau kebetulan pas itu hari Kamis jam 1, 2, 3 nanti kita jadwalkan di situ. Oke Bapak. Bapak setahu saya mengajar kelas 4B, seperti itu Pak ya? Iya. Nah, saya ingin mengenal Pak kira-kira bagaimana karakteristik murid Bapak di kelas 4B itu. Coba sedikit banyak mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya bagaimana karakteristik kelas Bapak khususnya kelas 4B itu. Sebelumnya saya mau menjelaskan sekali lagi Bu Iva, kelas 4 itu di SDN 10B ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas 4A dan kelas 4B. Kelas tadi itu didapat dari asesmen yang pertama dari raport murid kelas 3 didapatkan separuhnya untuk kelas 4A dan separuhnya lagi yang peringkat bawah itu masuk ke kelas 4B, sehingga
dalam pembelajarannya kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid tersebut dan kesiapan belajar dari murid tersebut, yaitu kelas 4A yang sudah berjalan dengan lancar, sedangkan kelas 4B masih setengah ke bawah, seperti itu kira-kira Bu. Tapi karakteristik di kelas Bapak itu ada yang menyandang cacat atau disabilitas apa normal semuanya? Kebetulan untuk kelas 4B ini semuanya normal, tidak ada yang disabilitas. Betul sekali Bapak, dari penjelasan Bapak tadi itu memang benar. Salah satu cara bagaimana program pembelajaran itu, bagaimana cara kita memprogramkan sebuah rombongan belajar kita, khususnya yang banyak muridnya, itu kita harus melakukan diagnostis ya Pak ya, dari awal itu bisa saja lewat dari rapor pada jenjang sebelumnya. Nah Bapak, pelajaran apa yang nantinya kiranya akan Bapak ajarkan pada saat observasi tersebut? Pada saat observasi itu kan hari Kamis saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS, yaitu pada jam 1, 2, dan 3 yang materinya adalah bagian tubuh tumbuhan, seperti itu kira-kira Bukan. Jadi materi IPAS bagian tubuh tumbuhan, seperti itu Pak ya. Sekali. Nah kemudian dari materi yang akan Bapak angkat, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak itu seperti apa Pak? Tolong jelaskan kepada saya tujuannya apa. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui pengamatan dan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Terus yang kedua, melalui percobaan dan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Seperti itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau saya amati dari tujuan pembelajaran yang Bapak ingin dicapai itu, jadi Bapak melalui pengamatan, melalui percobaan dan diskusi kelompok, hal ini akan mencerminkan sebuah metode atau strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk lebih dalam lagi saya menggali dari Bapak, coba Bapak ceritakan bagaimana tentang metode belajar yang Bapak paparkan tadi itu. Begini Bu Fa, untuk mata pelajaran IPAS ini, terutama ini muatan IPA seperti materi bagian tubuh tumbuhan ini, metode belajarnya menurut saya adalah melalui pengamatan dan juga diskusi kelompok yang kemudian tersebut dilakukan dengan cara kolaborasi yang dikemas dalam suatu diskusi kelompok, seperti itu kira-kira. Jadi di dalamnya itu ada diskusi yang dilakukan secara kolaborasi. Luar biasa sekali Pak Madani yang sudah strategi atau metode yang Anda terapkan, mau diterapkan nanti pada saat observasi. Nah selanjutnya pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak memperlakukan murid-murid Bapak, mengingat setiap murid itu pasti memiliki sebuah perbedaan dalam kecepatan belajarnya maupun gaya belajarnya. Nah, kira-kira bagaimana cara Pak Madani ini melakukan sebuah solusi terhadap perbedaan tersebut? Ya, benar sekali Bu Iva, karena setiap murid itu memiliki kecepatan dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi kami dalam hal ini membentuk beberapa kelompok berdasarkan dari ketercapaian atau kesiapan belajar dari peserta didik tersebut. Proses dan hasil akhir dari belajar itu berbeda-beda, tidak apa-apa. Yang penting tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu tercapai dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka, apabila kita itu memenuhi kebutuhan atau perbedaan setiap anak itu dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, bukan seperti itu Bapak. Betul ya. Sekali, luar biasa yang sudah Bapak Madani ini lakukan, upaya-upayanya sudah mengikuti Merdeka Mengajar maupun Merdeka Belajar yang sudah
Bapak Menteri harus kita terapkan di sekolah kita, begitu Bapak. Kemudian Pak, terkait dengan era pengembangan Pak Madani sendiri, nah kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bapak melalui kegiatan observasi kelas yang akan kita lakukan ini Bapak? Ya. Baik Bu Iva, terkait pengembangan diri saya, yang pertama itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dilatar belakangi juga dengan pembelajaran emosional, sosial dan emosional juga. Terus yang kedua itu saya ingin belajar lagi tentang budaya positif yang nantinya bisa memberikan interaksi antar siswa itu menjadi lebih aman, nyaman dan menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Begitu ya, era pengembangan Pak Madani sangat semangat sekali dan luar biasa, dan saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Bapak sudah memaparkan panjang lebar strategi apa yang ingin Bapak siapkan untuk mencapai itu semua Bapak. Strategi yang saya akan persiapkan, yang pertama itu pastinya saya akan menyusun modul ajar sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik, yaitu modul ajar yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan PSE. Terus yang tentunya sudah mendapat pendampingan dari calon guru penggerak, yaitu Bu Iva sendiri yang nantinya menjadi supervisor saya. Terus yang kedua itu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam nanti kegiatan observasi. Terus yang ketiga itu menyusun asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi Bapak itu akan menyusun modul ajarnya ya, yang pernah saya berbagi ya Pak ya dengan rekan sejawat yang dulu kita sudah sampaikan, yaitu RPP yang berdiferensiasi, menyiapkan alat media pembelajaran yang bervariasi sarana dan prasarana, serta menyusun asesmen yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Benar sekali, Bu. Nah, kira-kira nih hal-hal lain yang mungkin perlu dilengkapi untuk menyempurnakan persiapan Bapak nantinya itu apa? Mungkin ada? Saya kira cukup. Mungkin saya nantinya akan memperbaiki RPP saya, disempurnakan lagi dan menyusun dan memastikan semua keperluan siswa dan dalam proses pembelajaran itu sudah terpenuhi semuanya, seperti itu. Alhamdulillah kalau begitu Bapak. Kiranya percakapan praobservasi kali ini saya cukupkan sampai di sini Pak. Semoga nanti pelaksanaan observasi kelas yang akan kita rencanakan pada minggu kedua bulan Mei pada hari Kamis Bapak ya. Ya, siap. Pada materi IPAS pada jam 1, 2, dan 3 akan semoga berjalan dengan lancar Bapak. Terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada Pak Madani karena sudah bersedia untuk memenuhi waktunya kepada saya dan siap untuk diobservasi. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama Bapak. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semuanya nantinya bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan. Amin amin robbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tidak makan buah atau sayur? Coba Sudul, kamu pernah makan buah apa? Buah apa yang pernah dimakan Sudul? Pisang, bagus. Terus? Melon. Sekarang Fahri, buah apa yang pernah dimakan atau sayur? Apel, ya. Terus sayur mungkin apa? Sayur apa? Timun, ya. Bagus. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari apa yang kamu makan tadi itu? Bagian dari tumbuhan. Anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh dari tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifah dari UPTD SDN 102, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini akan melakukan percakapan pasca observasi dengan guru di samping saya, yaitu Bapak Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Madani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan observasi pembelajaran atau yang disebut dengan supervisi akademik, bukankah begitu Bapak? Ya, betul sekali Bu Iva, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi Bapak. Baik Ibu, dengan senang hati saya siap. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hari ini, bagaimana refleksi Bapak terhadap pembelajaran yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu, Bapak? Ya, saya telah berupaya melakukan atau menyusun modul ajar secara maksimal, dan juga dalam observasi dalam praktik pembelajarannya saya sudah melakukan dengan maksimal. Tapi tentu mungkin itu masih ada kekurangan, dan dari situ saya mohon Bu Iva selaku supervisor memberikan umpan balik kepada saya supaya nantinya bisa memberikan memberikan pembelajaran untuk murid saya ke depannya lebih baik lagi, seperti itu kira-kira. Oh, baiklah Pak Madani. Kalau begitu, kira-kira menurut Bapak apa sih tujuan percakapan pasca observasi ini? Ya, menurut saya tujuan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk melihat apa yang telah Bu Iva observasi dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, dan itu nantinya bisa menjadikan umpan balik bagi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Benar sekali Bapak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan Pak data-data hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap Bapak beberapa hari yang lalu. Baik, silakan Bu, itu yang juga saya tunggu-tunggu dari Bu. Ya, begitu ya Pak ya. Ya. Begini Pak Madani, secara keseluruhan pembelajaran yang telah Bapak pimpin itu sudah baik. Nah, akan tetapi pada saat ini saya tetap
memberikan apresiasi yang sangat sebesar-besarnya terhadap Bapak karena Bapak itu sudah memimpin pembelajaran dengan sangat baik sekali. Tetapi sebaik apapun itu perlu adanya umpan balik untuk lebih menyempurnakan sehingga menjadi lebih baik lagi dan pembelajaran yang Bapak pimpin itu lebih berkualitas ke depannya, seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih atas apresiasinya Bu Iva, dan memang saya sangat memerlukan umpan balik dari Bu Iva selaku supervisor untuk pengembangan pembelajaran ke depan. Oke Bapak, dari data observasi yang saya peroleh pada saat observasi yang kita lakukan, ada 2 hal pokok yang perlu Bapak perhatikan dan akan kita perbincangkan pada hari ini Bapak. Pertama yaitu tentang pembelajaran kontekstual, dan yang kedua itu tentang bagaimana meningkatkan kesadaran penuh murid dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Bapak. Agar lebih fokus, karena dalam catatan saya ada beberapa anak itu yang mengikuti pembelajaran itu kurang memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung, pada saat Pak Madani menerangkan juga. Seperti itu Bapak. Ya begitu. Terus selanjutnya penjelasannya bagaimana? Oh begini Pak, terkait data observasi yang pertama yaitu tentang pembelajaran kontekstual ya Bapak ya. Dalam skenario pembelajaran yang telah dibuat oleh Bapak Madani dalam modul ajar tersebut, Bapak melakukan pengamatan terhadap bagian-bagian tumbuhan seperti itu Bapak ya. Bapak memilah-milah murid, ada yang mengamati tumbuhan secara langsung di sekitar sekolah, ada yang mengamati gambar, dan ada juga yang melihat video. Mereka disuruh membawa HP gitu Pak ya. Intinya maksud dari pembelajaran Bapak, pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak ya. Ya. Apakah benar seperti itu Pak? Ya, betul sekali Bu Iva. Terus ada yang keliru kira-kira dari situ? Oh, tidak ada yang keliru Pak, dan tidak ada yang salah juga. Akan tetapi saya mau bertanya nih pada Pak Madani, menurut Bapak agar pembelajaran itu lebih kontekstual ya Bapak ya, lebih kontekstual, sebaiknya itu menurut Bapak semua murid itu melakukan pengamatan seperti apa ya Pak ya, agar kontekstual, agar murid itu lebih paham dari lingkungannya sendiri, itu seperti apa Pak menurut Bapak Madani? Kalau menurut saya mungkin dalam pengamatan itu semua murid diajak langsung ke lingkungan sekolah, bukan seperti yang kemarin saya pembelajaran itu Bu, karena ada yang pegang HP, ada yang melalui gambar. Nah, mungkin kalau untuk kontekstualnya itu semua murid itu dalam satu itu diajak langsung untuk melihat secara langsung tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, mungkin seperti itu untuk kontekstualnya. Betul sekali Bapak, agar lebih kontekstual menurut Bapak itu anak itu semuanya diajak terlebih dahulu seperti itu Pak ya, ke lingkungan sekitar. Nah, setelah itu kemudian kalau memang anak itu diajak semua ke lingkungan sekitar kita Pak, nah berdiferensiasinya itu menurut Bapak seperti apa? Bagaimana? Terus Pak silakan. Kalau berdiferensiasinya nantinya dalam proses pengamatannya anak-anak itu nantinya kita bebaskan untuk misalkan untuk bagaimana cara memperoleh materinya kita bebaskan, terus juga dalam hasil proses pembelajarannya itu misalkan tiap kelompok itu diberikan misalkan dalam bentuk, kalau suka gambar bisa hasil belajarnya berupa gambar, bisa berupa tulisan, bisa berupa poster, atau juga bisa berupa dalam bentuk video. Seperti itu mungkin berdiferensiasinya Bu. Jadi menurut Bapak itu nanti diferensiasinya produk ya, Iya. hasil akhirnya seperti itu. Bagus sekali Pak Madani. Dengan skenario pembelajaran yang seperti Bapak jelaskan tadi, pembelajaran akan menjadi lebih kontekstual, lebih bermakna juga pada murid, dan pembelajaran berdiferensiasi tetap dilakukan di kelas Bapak. Selanjutnya terkait data observasi nih Pak, yang kedua tentang bagaimana meningkatkan kesadaran penuh murid agar lebih fokus pada pembelajaran nih Pak. Menurut Bapak tentang hal ini apa yang harus dilakukan agar murid itu lebih fokus terhadap penjelasan guru seperti itu Bapak?
Ya mungkin karena waktu itu saya asik untuk menjelaskan materi pembelajaran di kelas sehingga saya kurang memperhatikan fokus anak-anak itu, sehingga ada beberapa anak yang kurang fokus dalam pembelajaran saya itu. Dan untuk mengatasinya mungkin dengan pada saat pembelajaran saya lebih memperhatikan lagi anak-anak yang kurang fokus tadi, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang sosial emosional seperti itu atau PSE seperti itu. Sosial emosional Iya. yang telah saya bagikan kepada Betul. rekan sejawat kita. Iya. Luar biasa sekali Bapak Madani ini. Jadi umpan balik yang telah saya sampaikan dari data observasi ini sudah Bapak refleksikan semua. Iya. Dan sekarang apa sih yang akan Bapak lakukan untuk rencana pengembangan diri Bapak agar pembelajaran yang dilakukan Bapak itu lebih berkualitas, Pak, seperti Ya. itu. Untuk kedepannya mungkin yang pertama itu saya terus mempersiapkan secara maksimal untuk membuat modul ajar seperti itu, persiapan untuk pembelajarannya mungkin itu lebih persiapkan lagi berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga dalam pembelajaran PSE. Terus yang kedua untuk anak yang kurang fokus itu nantinya saya akan lebih memperhatikan lagi anak-anak yang tidak fokus tadi dengan pembelajaran yang sosial emosional tadi, seperti itu kira-kira. Jadi Bapak itu akan merancang menerapkan modul ajar dengan berdiferensiasi Ya. dan juga meningkatkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bapak, seperti itu intinya Ya. Bapak ya. Luar biasa sekali Bapak Madani. Semoga rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Pak Madani ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga pembelajaran yang Bapak pimpin menjadi lebih berkualitas juga Pak ya, yang akhirnya akan berdampak pada terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna pada murid dalam suasana pembelajaran yang aktif, aman, dan menyenangkan, seperti itu Bapak. Amin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Biva atas apa yang telah Ibu lakukan untuk pembelajaran yang kami lakukan nantinya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Sama-sama Pak Madani, saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk menjadi mitra saya Bapak dalam upaya melakukan aksi perubahan positif di sekolah ini. Semoga menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Amin. Baiklah Pak, kiranya sampai di sini perbincangan kita dalam percakapan pasca observasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pada hari ini Pak, percakapan pada hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perbincangan pasca observasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.